Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 1 pemasaran produk canggih kelas C akan mempresentasikan marketing plan untuk produk Antasena. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mutiara Anissa, NRP 087. Ada saya sendiri, Aristo, NRP 096. Selanjutnya ada Dava Arsya, NRP 106. Ada Bagus Ananta, NRP 116. Dan ada Ismail Aliklas, NRP 119. Bab 1 pendahuluan. Next. Profil perusahaan Antasena ITS merupakan sebuah tim dari Institut Teknologi 10 November Surabaya berdiri sejak 2009. Tim Antasena fokus pada kajian penelitian tentang peningkatan teknologi untuk kehidupan manusia yang lebih baik, khususnya difokuskan untuk meneliti mobil yang menggunakan sumber energi minimal dan eco-car dengan emisi nol. Tim Antasena mewakili Institut Teknologi 10 November telah mengikuti beberapa lomba seperti kejuaraan dunia Shell Eco Marathon pada 2019 di London. Antasena ITS juga memenangkan kejuaraan di Shell Eco Marathon Asia di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Antasena ITS terdiri dari dua divisi utama. Divisi pertama yaitu Automotive and Super Mileage Engineer yang berfokus pada pengoperasian mesin, peralatan, tenaga kerja, dan merakit eco-car. Divisi kedua pada tim Antasena yaitu Science and Technology Research and Development yang berfokus pada pengembangan riset dan juga meningkatkan teknologi dalam rangka mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Next. Selanjutnya itu tujuan rencana pemasaran ini. Jadi tujuan dalam membuat rencana pemasaran ini yaitu untuk dapat membantu Antasena ITS dalam menjual produk canggihnya ke publik. Rencana pemasaran yang dibuat akan berfokus pada analisis penawaran, tujuan pemasaran, strategi, dan penawaran marketing mix yang cocok. Next. Untuk ruang lingkup dan batasan rencana pemasaran sendiri, kami membatasi menjadi 3 ruang lingkup. Yang pertama ada jenis kendaraan. Rencana pemasaran yang dibuat akan ditujukan kepada kendaraan jenis mobil. Yang kedua, batasannya itu ada bahan bakar. Kami membatasi pada energi terbarukan, khususnya hidrogen. Dan yang batasan ketiga merupakan negara. Karena perusahaan yang dibahas berada di Indonesia, penulis hanya akan berfokus pada aspek-aspek pemasaran dan karakteristik pelanggan di negara Indonesia saja. Next. Untuk hasil atau result dari penelitian ini sendiri adalah hasil penelitian ini merupakan suatu rencana pemasaran atau marketing plan yang direkomendasikan kepada tim Antasena ITS. Dengan hasil dari penelitian ini, yaitu suatu rencana pemasaran, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada tim Antasena ITS tentang bagaimana mengenalkan dan mempromosikan produk tim Antasena ITS kepada masyarakat. Selain itu, rencana pemasaran ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pemasaran produk berteknologi tinggi di bidang otomotif. Next. Lalu bagian 2 ada conceptual framework. Next. Di pertama ada definisi produk berteknologi tinggi. Sering dengan berjalannya waktu dan muncul inovasi-inovasi produk dan teknologi baru, maka terciptalah juga produk berteknologi tinggi. Inovasi di sini memegang peran penting untuk membuat produk dan proses pembuatannya di perusahaan berteknologi tinggi. Teknologi tinggi umumnya mengacu pada teknologi mutakhir atau canggih yang berarti berubah sering berjalannya waktu. Di sini, inovasi mengacu pada memperkenalkan sesuatu yang baru dengan maksud untuk meningkatkan nilai kepada konsumen atau produsen dan untuk memecahkan beberapa masalah. Hal-hal yang baru ini dapat termasuk pada ide, metode, konten digital, ataupun alat. Ini didapatkan dari buku Marketing of High Technology Products and Innovation oleh Jackie Moore, Seguta, dan Slater pada tahun 2010. Next. Selanjutnya ada strategi interdisipliner dalam memasarkan produk berteknologi tinggi. Produk teknologi tinggi merupakan hasil perpaduan dari ilmu iptek. Oleh karena itu, perusahaan perlu melihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang sains dalam hal ini.
research and development, dan sudut pandang pemasaran. Kalau dari sudut pandang research and development sendiri, aspek utama dalam keberhasilan memasarkan produk dilihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan kebutuhan target pasar pelanggan, efisiensi waktu yang mencapai target perusahaan. Kalau dari sudut pandang marketing sendiri, Nystrom dalam jurnal Charles Berg berpendapat bahwa teknologi baru cenderung dipasarkan bukan berdasarkan produk tertentu, tetapi berdasarkan visi misi masa depan teknologi yang dikomunikasikan kepada pasar yang sudah terinformasi sebelumnya, yang mencakup banyak produk yang berbasis di masa kini dan masa depan. Next. Isu pada pemasaran dan komersialisasi. Kesulitan utama proses komersialisasi berkaitan dengan pemasaran sumber daya lingkungan, bisnis, serta perencanaan dan pengolahan proses komersialisasi. Tantangan pemasaran berkaitan dengan kegagalan untuk mendapatkan informasi pasar yang cukup dan relevan, kegagalan untuk menggunakan informasi pasar dengan benar, pengetahuan yang tidak memadai tentang pasar, dan ketidakmampuan untuk membangun penjualan dan distribusi lokal maupun internasional. Next. Selanjutnya itu penilaian teknologi versus bisnis dan pemasaran. Jadi inovasi model bisnis biasa lebih kuat daripada inovasi teknikal. Inovasi model bisnis itu lebih inovatif dan lebih susah untuk ditiru daripada inovasi teknikal. Tetapi realitasnya masih banyak perusahaan yang lebih fokus ke inovasi teknikal untuk bersaing dibandingkan berfokus pada inovasi model bisnis. Inovasi teknis akan memberikan competitive advantage sebuah perusahaan selama 6 hingga 18 bulan. Tetapi competitive advantage yang diberikan oleh inovasi model bisnis yaitu bertahun-tahun. Masih banyak perusahaan startup yang berfokus untuk membangun atau memperoleh inovasi teknologi untuk bersaing, tapi tetap saja inovasi model bisnis yang lebih unggul. Next. Selanjutnya itu ada teknologi adoption life cycle. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waller pada tahun 2002, terdapat 5 tahapan dalam siklus hidup adopsi teknologi. Yang pertama ada innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Selanjutnya definisi energi hidrogen. Hidrogen sendiri adalah energi sekunder sehingga tetap harus diolah dari sumber energi lain. Di antaranya selain gas alam adalah gasifikasi batu bara, elektrolisa air, elektrolisa metanol yang masih relatif mahal, dapat pula perubahan biogas metan yang masih bukan energi panas. Dan di sini juga karena Antasena memakai hidrogen, maka dari itu hidrogen bisa menjadi bahan bakar dari transportasi atau otomotif ataupun untuk infrastruktur. Next. Selanjutnya ada definisi energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui. Ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh energi yang tidak dapat diperbarui. Yaitu energi tersebut tidak akan pernah berhenti atau habis selama siklus alam masih berlangsung, ramah lingkungan, dan dapat meminimalisir polusi lingkungan. Nah, tenaga atau energi hidrogen dapat menjadi alternatif energi terbarukan yang aman bagi lingkungan. Next. Ya, selanjutnya bab 3 ada marketing plan. Pertama ada fase 1, komponen analisis. Antasena didirikan pada tahun 2009. Berdiri perusahaan ini bermula dari seorang dosen Departemen Teknik Material dan Metalurgi yang menimba ilmu ke luar negeri tentang hidrogen fuel cell. Setelah kembali ke Indonesia, beliau membuat prototipe mobil hidrogen menggunakan styrofoam dan memberikan materi hidrogen fuel cell tersebut kepada mahasiswa. Pada saat itu, mahasiswa tertarik untuk mengembangkan ilmu berkaitan dengan fuel cell. Bermula dari ketertarikan tersebut, Antasena ingin menjadi tim riset pertama dalam mengembangkan hidrogen di Indonesia. Namun, Antasena memiliki masalah terhadap pendanaan oleh sponsor dan kepercayaan publik kepada tim Antasena ITS masih sangat rendah. Selanjutnya ada company objektif. Jadi tujuan utama didirikannya Antasena adalah yang pertama sebagai wadah mahasiswa ITS dalam mengembangkan soft skill dan hard skill dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua menciptakan produk dan inovasi berteknologi tinggi di bidang energi
terbarukan, dalam hal ini hidrogen yang ketersediaannya sangat melimpah namun pengolahannya masih sangat jarang ditemui. Terus tujuan yang ketiga yaitu diakui sebagai tim riset mobil berbahan bakar hidrogen berkredibilitas tinggi pertama di Indonesia. Tujuan keempat yaitu mobil hidrogen dapat diproduksi secara massal dan penggunaan bahan bakar tidak terbarukan dapat terganti dengan penggunaan hidrogen. Next. Selanjutnya yaitu SWOT analisis. Ini strength antasena yaitu mobil antasena menggunakan bahan bakar hidrogen. Lalu untuk weakness-nya, perusahaan antasena itu berada di bawah Departemen paham betul mengenai bahan bakar hidrogen. Lalu dalam bekerja, tim riset antasena juga tidak dibayar, sehingga terdapat potensi motivasi tim riset itu dapat berkurang. Selanjutnya itu opportunity. Jadi opportunity yang dimiliki Antasena yaitu di Indonesia belum banyak yang mengenal mobil bahan bakar hidrogen. Lalu yang terakhir threat-nya yaitu tidak mengetahuinya masyarakat Indonesia mengenai mobil bahan bakar hidrogen. Next. Selanjutnya itu ada analisis STP dari Antasena. Yang pertama segmentasi. Pada segmentasi di sini dibagi menjadi 4, yaitu segmentasi demografi, geografi, psikografi, perilaku. Segmentasi demografi dari Antasena yaitu orang-orang yang tinggal di Indonesia dan terutama pada daerah perkotaan dengan fasilitas pendukung yang lengkap. Segmentasi geografi dari Antasena yaitu pria atau wanita usia 30-45 tahun dengan strategi menengah ke atas. Untuk analisis segmentasi psikografi dari Antasena yaitu orang-orang yang memiliki ketertarikan pada lingkungan dan orang-orang yang senang menggunakan teknologi baru. Analisis segmentasi perilaku dari Antasena yaitu orang-orang yang hobi terhadap dunia otomotif dan juga orang-orang yang update terhadap teknologi baru, terutama teknologi baru yang dipasang pada otomotif, terutama pada mobil. Next. Selanjutnya yaitu analisis targeting dari Antasena yaitu pria atau wanita berusia 30-45 tahun yang tinggal di daerah perkotaan dan memiliki strategi ekonomi menengah ke atas. Tidak hanya itu, Antasena juga menargetkan orang-orang yang dengan ketertarikan energi terbarukan pada dunia otomotif dan suka dengan teknologi-teknologi baru pada dunia otomotif, terutama pada mobil berbahan bakar hidrogen. Berikut merupakan analisis positioning dari Antasena, yaitu Antasena berada pada produk yang memiliki emisi nol karbon dan berbahan bakar full hidrogen jika dibandingkan dengan dua kompetitor lainnya, yaitu Toyota Mirai dan Hyundai Nexo. Next. Selanjutnya itu competitive advantage. Jadi pada perusahaan Antasena sendiri memiliki produk mobil berbahan bakar hidrogen yang merupakan energi terbarukan, tidak menghasilkan emisi, dan ramah lingkungan. Pada perusahaan Antasena merupakan satu-satunya perusahaan dengan lisensi sebagai tim riset sekaligus pengembang mobil berbahan bakar hidrogen, sehingga Antasena merupakan produk leader pada produk mobil berbahan bakar hidrogen. Next. Selanjutnya itu kompetitor analisis dari Antasena secara global. Antasena memiliki dua kompetitor yaitu Toyota Mirai dan Hyundai Nexo. Untuk Toyota Mirai sendiri merupakan mobil fuel cell berbentuk sedan, dapat menempuh hingga 650 km dalam sekali pengisian. Terdapat dua tangki hidrogen dan juga Toyota Mirai ini merupakan gabungan antara mobil listrik plus hidrogen dan sayangnya Toyota Mirai ini belum masuk ke pasar Indonesia. Selanjutnya yaitu Hyundai Nexo. Hyundai Nexo merupakan mobil fuel cell berbentuk SUV dapat menempuh hingga 900 km dalam sekali pengisian. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 dan merupakan mobil full cell yang full hidrogen. Dan Hyundai Nexo juga belum masuk ke pasar Indonesia. Next.
Fase selanjutnya ada fase 3, yaitu 3.3.1 marketing mix. Yang pertama ada produk. Jadi Antasena ini memiliki 4 produk yang memiliki masing-masing value proposition-nya. Yang pertama ada mobil hidrogen sebagai core produk. Value proposition-nya yang jelas berbahan bakar energi terbarukan, terus tidak menghasilkan emisi setelah dipakai, dan berpeluang besar menjadi produk leader di Indonesia karena hingga saat ini hanya Antasena yang memiliki lisensi sebagai tim riset sekaligus pengembang mobil berbahan bakar hidrogen. Terus yang kedua ada automatic transmission. Value proposition-nya alat ini otomatis sehingga tidak memerlukan kopling dan pengemudi hanya perlu menginjak gas dan kecepatan mobil disesuaikan dengan tekanan yang diberikan oleh pengemudi. Terus produk yang ketiga ada Antasena AL Air Battery P1. Jadi alat ini tuh mampu mendeteksi terjadinya kebocoran hidrogen dan mobil akan mati secara otomatis sehingga tidak dapat digunakan kecuali diperbaiki terlebih dahulu. Terus keempat ada knalpot yang diberi nama Antasena Flader. Jadi alat ini knalpot ini dapat menetralisir gas karbon monoksida yang diproduksi agar menjadi lebih ramah lingkungan sesuai dengan visi Antasena. Next. Untuk P yang kedua ada price. Jadi karena produk yang dihasilkan sangat eksklusif dan membutuhkan biaya produksi yang besar, harga dari produk Antasena akan mahal namun sebanding dengan keunggulan, kecanggihan, fitur, dan kemudahan yang akan didapatkan. Jadi untuk strateginya Antasena dapat memberikan kesempatan kepada konsumen untuk test drive agar untuk mobil hidrogen dan menggunakan produk lain secara gratis sebelum membeli dengan tujuan meningkatkan user experience dan membuktikan pengalaman yang lebih baik sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk dari Antasena. Next. Dan yang ketiga ada place atau tempat. Jadi hingga saat ini alamat kantor Antasena hanya terdapat di Departemen Material dan Metalurgi ITS Surabaya. Namun untuk memperluas jangkauan dan sebagai salah satu sarana publikasi, Antasena dapat membuat showroom di tempat umum. Nantinya showroom ini juga dapat digunakan sebagai marketing center untuk menjangkau target pasar yang dituju. Next. Yang keempat ada promotion. Jadi saat ini Antasena hanya memanfaatkan event seperti pameran teknologi, radio, serta sosial media sebagai sarana promosi. Sebenarnya Antasena dapat memanfaatkan strategi green marketing untuk meningkatkan niat pembelian produk dan sebagai sarana penyampaian kampanye untuk membeli produk Antasena karena berbasis ramah lingkungan. Selain itu, Antasena juga dapat memanfaatkan pameran, workshop, dan perlombaan di seluruh dunia untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Next. Selanjutnya ada people atau sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini menjadi salah satu hal yang krusial baik di teknikal maupun di non-teknikal. Kalau misalnya di teknikal, Antasena bisa memaksimalkan di divisi Research and Development agar terus berinovasi dalam meningkatkan produk Antasena, memaksimalkan efisiensi mobil, dan memberikan fasilitas yang mumpuni untuk kegiatan tersebut. Untuk sumber daya manusia di non-teknikal, Antasena dapat mengalokasikan beberapa divisi non-teknikal untuk menjadi bagian dalam pameran serta membuat hotline atau narahubung sebagai customer service. Next. Yang keenam ada proses. Sejauh ini proses Antasena masih terbatas pada kegiatan riset sehingga belum menjual produk ke pasar. Oleh karena itu proses bisnis yang terjadi Antasena lebih banyak berkaitan dengan sponsor yang membentuk perusahaan seperti Pertamina atau organisasi lain seperti alumni, IKOMA, dan internal ITS sebagai salah satu sumber pendanaan. Next. Yang ketujuh ada physical evidence. Jadi saat ini Antasena mengandalkan foto produk mobil hidrogen, website resmi, dan virtual exhibition sebagai physical evidence-nya. Sebenarnya Antasena dapat memanfaatkan prototipe mobil hidrogen dan memaksimalkan penghargaan serta pencapaian dengan cara menampilkannya di website resmi Antasena yang sudah ada sebagai tambahan physical evidence dan menunjang kredibilitas. Selain itu, dengan adanya hal ini, Antasena juga menambah portofolio yang dapat bermanfaat dalam menarik perhatian sponsor yang menjadi masalah utama sekarang. Next.
Ya, selanjutnya ada marketing strategi. Pemasaran berguna agar dapat memasarkan produk tersebut secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, tujuan Antasena yang sudah dipaparkan sebelumnya diselaraskan dengan strategi pemasaran. Terdapat beberapa strategi pemasaran yang dapat direkomendasikan untuk diimplementasikan pada Antasena. Pertama, maksimalisasi official website. Antasena sudah memiliki tampilan website yang cukup menarik. Namun informasi mengenai Antasena sangat minim seperti perkenalan profil perusahaan, foto kegiatan Antasena, penjelasan benefit yang didapatkan sebagai konsumen, ataupun kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Antasena. Oleh karena itu, website resmi Antasena dapat diperbarui dengan informasi mengenai visi misi Antasena, penjelasan bagaimana hidrogen dapat menjadi bahan bakar, atau kegiatan yang sedang dirancang oleh Antasena dalam waktu dekat, sehingga calon konsumen lebih mengenal dan tertarik dengan Antasena. Kedua, ada SEO, Search Engine Optimization. SEO ini adalah strategi atau serangkaian teknik yang sistematis untuk menempatkan website atau blog berada di halaman utama atau SERP, Search Engine Result Page, dan potensi sesuai dengan keyword yang ditemukan. Setelah Antasena menggunakan website resmi dengan maksimal, Antasena dapat melakukan strategi SEO ini untuk membantu situs web Antasena agar dapat mudah ditemukan di halaman pencarian, dengan tujuan meningkatkan traffic visitor dan kunjungan dengan keyword yang ditargetkan. Terakhir ada inbound marketing. Inbound marketing adalah metode pemasaran yang bertujuan untuk membantu konsumen menemukan atau tertarik dengan Antasena. Bukan Antasena yang mencari konsumen. Antasena harus membuat calon konsumen merasa tertarik dan membuat konsumen butuh dengan Antasena melalui menyelaraskan konten yang Antasena terbitkan dengan minat konsumen. Dengan itu, secara alami menarik lalu lintas masuk ke Antasena. Ada 4 langkah yang bisa Antasena lakukan. Pertama, attract. Pada tahap awal, Antasena fokus untuk menarik perhatian konsumen ke website resmi dan sosial media mereka dengan cara membuat konten yang menarik perhatian target konsumen Antasena, seperti menjelaskan tentang hidrogen yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar penggerak mobil. Terus selanjutnya convert. Setelah konsumen tertarik, Antasena mengumpulkan informasi kontak mereka yang diharapkan bisa menjadi konsumen yang berpotensi membeli. Ketiga, ada close. Antasena sudah memiliki informasi customer yang bisa dimanfaatkan untuk mengirim pesan agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk atau mensponsori Antasena. Yang terakhir ada delight. Setelah mendapatkan pembelian atau sponsor, Antasena tetap harus menjaga hubungan baik dengan konsumen. Menjaga hubungan baik dapat dilakukan dengan menanyakan bagaimana kesan atau pesan kepada Antasena untuk lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya itu tahu smart matrix strategi. Yang pertama yaitu strength dan opportunities. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara memanfaatkan keunggulan yang ada untuk mengambil kesempatan. Seperti pada analisis SWOT pada bab 321, keunggulan Antasena sendiri yaitu produk yang dihasilkan oleh Antasena, yaitu mobil berbahan bakar hidrogen. Lalu Antasena sendiri memiliki kesempatan yaitu menjadi perusahaan yang memproduksi mobil bahan bakar hidrogen pertama yang menjualnya secara massal. Berdasarkan pada keunggulan dan kesempatan yang ada, Antasena berpotensi menjadi produk leader produk mobil berbahan bakar hidrogen. Lalu yang kedua yaitu strength dan threat. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara perusahaan memanfaatkan keunggulan untuk menghindari potensi ancaman yang akan mempengaruhi perusahaan. Pada Antasena sendiri, ancaman perusahaan yaitu masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai mobil berbahan bakar hidrogen. Yaitu langkah yang tepat untuk Antasena yaitu karena Antasena belum menjual produk ke publik, maka Antasena perlu untuk melakukan pemasaran seperti membuat video tentang penggunaan produk agar masyarakat lebih kenal tentang mobil berbahan bakar hidrogen.
Lalu yang ketiga yaitu weakness dan opportunities. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara perusahaan menggunakan opportunity yang ada untuk menaklukkan kelemahan perusahaan. Pada Antasena sendiri memiliki kelemahan yaitu tim riset Antasena yang masih kurang paham betul mengenai mobil berbahan bakar hidrogen. Sehingga berdasarkan kesempatan Antasena yaitu untuk menjadi perusahaan pertama yang produksi mobil berbahan bakar hidrogen secara massal. Antasena dapat mencari sumber daya yang lebih untuk dapat membantu Antasena agar dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Yang keempat yaitu weakness dan threat. Jadi pada bagian ini yaitu bagaimana cara perusahaan meminimalisir kelemahan perusahaan dengan cara perusahaan menghindari ancaman perusahaan. Pada Antasena terdapat dua kelemahan yang ada yaitu tim riset Antasena yang belum paham betul mengenai mobil berbahan bakar hidrogen. Untuk meminimalisir kelemahan tersebut, Antasena dapat mempelajari lebih mengenai hal tersebut di luar negeri, di mana di luar negeri itu sudah terdapat produk yang serupa. Lalu kelemahan kedua Antasena yaitu karena tim riset Antasena tidak digaji, maka anggota Antasena dapat berpotensi untuk kehilangan motivasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Antasena dapat memberikan insight. Kemudian Antasena memberikan ancaman yaitu masyarakat Indonesia belum mengenal mobil berbahan bakar hidrogen. Untuk dapat menghindari ancaman tersebut, Antasena dapat memasarkan produknya ke masyarakat Indonesia agar mereka aware tentang mobil berbahan bakar hidrogen. Next. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan, terdapat beberapa fase yang dilakukan untuk menganalisis Antasena sendiri. Fase pertama yaitu analisis perusahaan, di mana Antasena didirikan pada tahun 2019 dan berawal dari ketertarikan mahasiswa teknik material dan metalurgi ITS dikarenakan dosen yang menimba ilmu ke luar negeri mengenai fuel cell. Fase kedua yaitu analisis pasar mencakup beberapa poin mengenai SWOT, segmenting, targeting, positioning, competitive advantage, dan analisis kompetitor. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi internal dan eksternal Antasena. Analisis SWOT juga dapat mengidentifikasi kelebihan Antasena. Di samping itu, terdapat juga analisis STP yang berfungsi untuk mengetahui target konsumen dari berbagai aspek dan mengetahui positioning Antasena dibandingkan dengan merek-merek lain. Selain itu, terdapat juga competitive advantage dari Antasena, yaitu Antasena memiliki produk mobil berbahan bakar hidrogen yang merupakan energi terbarukan dan menghasilkan emisi dan ramah lingkungan. Perusahaan Antasena merupakan satu-satunya perusahaan dengan lisensi sebagai tim riset sekaligus pengembang mobil berbahan bakar hidrogen, sehingga Antasena merupakan produk leader pada produk mobil berbahan bakar hidrogen. Dalam pasar, pasti terdapat kompetitor di mana untuk Antasena ini sendiri, kompetitor yang paling terlihat adalah Toyota Mirai, yaitu mobil dari Toyota yang dikembangkan juga untuk berbahan bakar hidrogen atau fuel cell, dan Hyundai Nexo yang sama juga. Pada fase ketiga, membahas mengenai strategi pemasaran yang dianalisis melalui bauran pemasaran 7P, yaitu produk Antasena, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Terdapat beberapa strategi pemasaran yang dapat diimplementasikan Antasena, yaitu maksimalisasi official website, menggunakan SEO atau search engine optimization, dan inbound marketing. Next. Lalu saran dari keseluruhan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Antasena adalah untuk membuat visi misi yang digunakan sebagai dasar berjalannya perusahaan sehingga dapat terus menjadi produk leader di Indonesia. Selain itu, berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis menyadari bahwa target pasar Antasena masih belum spesifik. Sehingga saran yang dapat kami berikan kepada Antasena adalah untuk memperjelas target pasar yang akan dituju. Next. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah mendengar presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.